pada kesempatan ini saya dan saudara Jangan pegang gue, mempresentasikan makalah kami Oke, sebagian masyarakat Muslim di Afrika Sub-Sahara kelihatannya juga mewarisi tradisi pendahulu mereka seperti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Seperti yang diketahui bahwasanya Muslim di Afrika Sub-Sahara ini khususnya tidak maksudnya di Afrika keseluruhannya merupakan kelompok yang tidak banyak penganut Islami atau bisa disebut tidak kelompok minoritas di Sub-Sahara ini. Tetapi di sini terdapat gerakan-gerakan Islam dari Afrika Sub-Sahara ini seperti gerakan Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun yang mengutamakan jihad. Gerakan jihad ini seringkali dilakukan untuk memperkuat posisi politik kelompok Muslim yang tidak puas dengan kondisi di sekelilingnya. Oleh karena itu, gerakan jihad dapat saja ditujukan kepada penguasa Muslim yang lain atau penguasa non-Muslim. Gerakan jihad seperti ini berkembang sejak akhir abad 17 di Senegal dan Mauritania. Kemudian disusul dengan gerakan jihad di kalangan masyarakat Hausa yang berpusat di Sokoto pada awal abad 19. Gerakan ini juga memberikan inspirasi kepada pemimpin lokal lainnya seperti yang ada di Guinea, Sierra Leone dan Nigeria Selatan serta daerah sekitarnya untuk melancarkan jihad. Banyak tokoh jihad yang mendirikan pemerintah yang disebut dengan jihad state dan menggunakan gelar Amirul Mukminin. Di antara jihad state yang terkenal adalah Tokulur Empire yang didirikan oleh El Haji Umar Tal, Wasol Empire yang didirikan oleh Samori Toure dan masih banyak lagi. Jihad state ini didukung oleh banyak elit intelektual yang disebut malam. Mereka melestarikan tradisi menulis kitab berbahasa Arab. Kendati demikian, dengan ekspansi Britania dan Prancis ke Afrika sejak akhir abad ke-19, perkembangan institusional Islam secara resmi menjadi terhalang, walaupun tidak berhenti sama sekali. Prancis umpamanya mengambil alih kekuasaan jihad di Guinea pada tahun 1898, sedangkan Kekhalifahan Sokoto direbut Inggris pada tahun 1903. Di Afrika Timur, para pedagang Muslim Arab bermukim di sepanjang pesisir sejak tahun 900 dan mendirikan negara-negara kota seperti misalnya Mogadishu, terus ada Mombasa di Kenya dan Malindi serta Kilwa Kisiwani bagian pelabuhan lepas pantai Tanzania. Islam menyebar ke sebelah dalam melalui kota-kota pelabuhan ini, dan di Afrika Timur tertanam lebih kuat di masyarakat dibanding di Afrika Barat, di mana Islam dipeluk oleh elit pemerintah selama bertahun-tahun. Perkembangan Islam di kawasan tanduk Afrika telah berhadapan dengan Kekaisaran Ethiopia yang menganut Kristen. Situasi ini telah membuat ekspansi Eropa pada abad ke-19 sangat merugikan masyarakat Islam. Bahkan pada tahun 1542, Portugal memperkuat tentara Ethiopia mengalahkan konfederasi Muslim dalam pertempuran di dekat Danau Tanah. Meskipun begitu, masyarakat Muslim di kawasan tanduk Afrika terus berkembang melalui sarana sosial keagamaan yang diciptakan kelompok ulama dan pedagang. Dengan demikian, perluasan kekuasaan Ethiopia dan kolonisasi bangsa-bangsa Eropa sejak seperempat terakhir abad ke-19 tidak secara otomatis menghapus eksistensi Islam di Afrika Timur. Memang, pasca Perang Dunia Pertama, pihak sekutu membagi-bagikan bekas jajahan Jerman di Afrika Timur, dan menjelang Perang Dunia Kedua, Italia di bawah pimpinan Mussolini menganeksasi Ethiopia. Namun demikian, gerakan dekolonisasi di negara-negara Asia Afrika telah membuat negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika Timur seperti Eritrea, Somalia, dan Djibouti memperoleh kemerdekaannya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nijar.
2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba meneruskan penjelasan penjelasan yang dijelaskan oleh saudara Livial. Yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kondisi perpolitikan yang terjadi di wilayah Sub-Sahara. Perlu kita ketahui di wilayah Sub-Saharan Afrika sebelum datangnya kolonialisme bangsa Eropa, wilayah tersebut di wilayah tersebut telah berdiri berbagai macam kekaisaran atau kerajaan Islam. Di antaranya adalah seperti kekaisaran Ghana, terus ada juga kekaisaran Mali, ada juga kekaisaran Sudan, kekaisaran Ethiopia, dan lain sebagainya. Umumnya para kolonialisme yang datang, negara-negara Eropa yang datang ke Sub-Saharan ini, secara politik mereka ini banyak yang melakukan kerjasama terhadap kekaisaran-kekaisaran yang sudah ada. Mereka itu umumnya melakukan kerjasama di antara para elit Muslim yang sudah ada. Misalnya aja di seluruh wilayah Afrika Barat, pembentukan rezim kolonial menimbulkan perubahan ekonomi dan sosial cukup besar. Di Nigeria Utara, mereka Prancis, salah satu di Nigeria Utara, Prancis menyokong kekhalifahan Sokoto dan menjadikan para emir bertugas menjalankan administrasi, pengumpul zakat dan menegakkan sistem keadilan, tentunya dengan bantuan residen dan pejabat bawahan Inggris. Para pejabat Inggris membina para emir, tetapi tidak terlibat langsung terhadap hubungan antara emir dan rakyat mereka. Jadi para kolonial Barat yang datang ke Sub-Saharan itu umumnya mereka tidak bermusuhan atau tidak kontra dengan kekaisaran yang sudah ada, malah mereka umumnya bekerja sama. Satunya tadi seperti di Prancis adalah dimana Prancis menyokong kekhalifahan Sokoto dan menjadikan para emir-emirnya bertugas menjalankan administrasi, pengumpul zakat dan menegakkan sistem keadilan. Itu contohnya. Terus justru administrasi dan pendidikan yang diciptakan oleh kolonial itu melahirkan elit-elit pekerja yang handal. Di beberapa kota, kelas borjuis yang terdiri laki-laki dan wanita profesional mendapat pendidikan dari Barat. Namun justru perlawanan yang dilakukan terhadap kolonialisme itu datang dari golongan orang-orang biasa. Salah satunya contohnya adalah di Afrika Barat yang dimana dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Nkrumah dan Convention People's Party. Ghana merupakan negara pertama yang meraih kemerdekaan di Nigeria. Di Nigeria, sejumlah gerakan yang mengatakan pada kemerdekaan semula digerakkan oleh orang-orang Afrika yang berpendidikan Barat setelah Perang Dunia I. Pada tahun 1930-an, sejumlah perserikatan dagang, asosiasi pekerja, kelompok pekerjaan tertentu dan perkumpulan profesional dan persekutuan keluargaan dan kesukuan telah menggalang pengikut yang sangat besar dan menjadi saluran agitasi politik. Di Nigeria, gabungan antara tuntutan pelajar dan tokoh-tokoh nasionalisme di perubahan iklim Inggris mengenai pemerintahan kolonial menimbulkan terbentuknya konstitusi pertama Nigeria tahun 1946. Konstitusi Richard melahirkan peluang bagi pembentukan Dewan Legislatif Nigeria dan tempat unit provinsi koloni Lagos dan provinsi Nigeria Barat, Timur dan Utara.
masing-masing dengan sebuah dewan majelis yang merekrut dari tokoh-tokoh pribumi. Konstitusi ini menimbulkan persaingan regional antara etnis Yorubas dan Ibos, dan di antara Muslim di wilayah selatan dan utara, di antara kelompok mayoritas dan minoritas pada masing-masing daerah untuk memperlukan distribusi otoritas regional dan otoritas pusat. Khususnya Muslim di wilayah utara mencemaskan kedudukan diri di bawah negara Nigeria yang didominasi oleh Muslim wilayah selatan. Jadi intinya orang-orang yang berperan dalam merubah sistem perpolitikan yang ada di wilayah sub-Saharan adalah orang-orang yang tadinya mendapat pendidikan dari barat, dari koloni. Jadi mereka itu coba merubah sistem yang ada, pemerintahan yang ada di wilayah sub-Saharan. Jadi untuk kolonialisme dan kekaisaran yang ada, mereka umumnya bekerja sama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan metode dakwah pengetahuan umat Islam di wilayah Afrika tersebut, dan kenapa tutorial Turki Usmani tidak sampai wilayah Afrika. Situ aja ya. Terima kasih. Itu Pak Halik. Jawab pertanyaan dari saudara Latif, mau baik salah maupun benar, penting saya menjawab. Jawaban saya Balikin lagi ya. Saya cuma menjawab pertanyaan dari Latif tentang metode dakwah Islam yang ada di Sub-Saharan, dan apakah Turki Usmani tidak sampai, kenapa Turki Usmani tidak sampai masuk ke dalam wilayah kekuasaan teritorial dari Sub-Saharan. Umumnya metode penyebaran Islam, membawa Islam itu umumnya dibawa oleh para pedagang yang datang melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di timur Afrika, seperti pelabuhan di daerah Zanzibar dan wilayah Swahili. Kita tahu perdagangan di situ itu kan sudah ada sejak zaman sebelum Nabi lahir kan, di mana Zanzibar dan Swahili adalah pelabuhan dagang paling ramai yang ada di timur Afrika, di mana para pedagang-pedagang internasional baik dari Arab, India itu datang berdagang ke sana. Nah, masuk dari sini adalah pedagang-pedagang dari Arab yang umumnya sudah beragama Islam. Mereka itu menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Jadi metode dakwah yang tersebar di wilayah Sub-Saharan menurut saya adalah melalui jalur perdagangan, di mana pedagang-pedagang tersebut akhirnya menetap di wilayah Zanzibar itu, akhirnya mereka berdakwah menyebarkan Islam, dan Islam itu akhirnya tersebar ke seluruh wilayah pelosok dari Sub-Saharan. Meskipun pada akhirnya Islam sendiri di wilayah Sub-Saharan tidak menjadi agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakatnya. Dan untuk Turki Usmani, kenapa tidak sampai wilayah kekuasaannya tidak sampai mencakup teritorial dari wilayah Sub-Saharan? Seperti yang kita ketahui, wilayah Sub-Saharan itu umumnya adalah daerah-daerah yang bentangan alamnya itu keras, sulit untuk dijangkau Sub-Saharan. Jadi wilayah Sub-Saharan itu kan umumnya bergunung-gunung, berbukit-bukit terjal yang sulit dilalui oleh pasukan-pasukan tentara. Terus juga wilayah yang gurun, padang pasir yang panas, yang luas. Kita tahu Sub-Saharan ada gurun Sahara merupakan gurun terluas di dunia, dan seperti kita gambarnya itu seperti lautan pasir kan. Jadi medan yang sangat berat menjadikan Turki itu sulit untuk menjangkau kawasan Sub-Saharan. Termasuk juga tadi kan wilayahnya itu
berbentuk bertebing-tebing, gunung-gunung bebatuan yang sulit untuk dijangkau. Termasuk juga dari salah satu contoh selain Turki adalah Italia. Italia itu meskipun menguasai Ethiopia sebagian, tapi untuk masuk ke pedalaman Ethiopia mereka sulit untuk menjangkau pedalaman Ethiopia. Karena apa? Wilayahnya itu yang berbukit-bukit terjal, sulit untuk dijangkau. Mungkin itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari saudara Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dong. Tutup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pemaparan makalah kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.